Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah saya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai, tolong salah satu dibimbing doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang definisi dan ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Di hari ini kita, maaf saya batuk ya. Hari kita akan membahas tentang sistem komputer. Jadi harapannya nanti kalian dapat menggunakan aplikasi yang ada pada sistem komputer. Oke, sebelum kita mulai, saya akan share video. Silakan nanti disimak dengan baik dan benar, nanti akan saya tanyakan. Lihat ya. Lihat ya. Lihat, Pak. Oke. Ya, dari video tadi, kira-kira apa yang pesan yang bisa kita ambil? Ya, baik Pak. Berdasarkan video yang kita amati bersama tadi, mungkin ada beberapa pesan yang saya tangkap. Di salah satunya adalah saat ini TIK itu amat banyak sekali peranannya ya Pak ya dalam kehidupan ataupun dunia kerja di Indonesia. Ya, benar sekali. Bagus sekali ya tadi pendapatnya dari Vera. Jadi memang kita tidak bisa lepas lagi dari komputer ya. Di semua lini bidang pekerjaan sudah dimasuki oleh komputer. Di dalam video tadi juga terlihat bagaimana tanpa adanya komputer kita akan sulit sekali untuk mengarsipkan banyak berkas. Mungkin di zaman dahulu kita harus menumpuk-numpuk berkas dalam sebuah kotak, kemudian diarsipkan lagi ke dalam berangkas dan sebagainya. Mungkin tidak akan sulit ketika kita membuatnya, tapi akan sulit ketika menemukan kembali. Itu yang paling sulit. Tapi dengan adanya komputer, hal itu akan mudah dikerjakan. Jadi kita dapat mengumpulkannya ke dalam sebuah folder, di dalam sebuah subfolder. Kemudian untuk mencarinya cukup dengan fasilitas file-nya ada di komputer. Di komputer sangat membantu sekali di dalam bidang pekerjaan.
Bagaimana kalau tidak ada komputer? Saya rasa pekerjaan akan semakin lama, ya, karena tidak adanya komputer. Kemudian juga masih dalam video itu, di video selanjutnya, bagaimana bidang perbankan bisa melakukan transaksi tanpa adanya komputer? Saya rasa tidak akan bisa, ya, karena untuk bertransaksi kita membutuhkan komputer, ya, dan juga memang jaringan komputer. Cuman komponen utamanya adalah komputer. Dan komputer kita harus menggunakan komputer dulu, baru kita bisa menggunakan jaringan komputer. Ada yang tahu anjungan tunai mandiri? Tahu, Pak. Tempat Apa untuk itu? ngambil uang. Iya, atau ATM, ya. Kita taunya ATM. Saya kira nggak tahu anjungan tunai mandiri. Ya, anjungan tunai mandiri. Memang di dalam anjungan tunai mandiri itu seolah-olah kan kotak, ya. Tapi dalamnya itu komputer. Jadi kalau dibuka dalamnya itu ya komputer juga. Jadi memang tidak bisa kita untuk diterbangkan, memang tidak bisa lepas dari komputer. Untuk melakukan transaksi di ATM itu juga menggunakan komputer. Selanjutnya di bidang pendidikan. Di dalam video terlihat bagaimana mengerjakan tugas kalau tidak ada komputer. Karena kenapa? Karena kita memang kita sudah terikat dengan komputer, ya. Kita sudah memang membutuhkan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Karena apa? Karena di dalam kita mencari tugas, kita perlu membutuhkan komputer. Seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang komputer. Komputer sendiri itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu komputer itu sendiri apa? Belum tahu, ya? Belum, Pak. Ya, komputer itu berasal dari kata compute, ya, dia menghitung. Memang kenapa menghitung? Karena awal mulanya komputer dibuat untuk hanya sekedar menghitung. Siapa penemunya? Sebenarnya adalah Charles Babbage pada tahun 1823-24. Dia mulai membuat sebuah komputer. Tujuannya utamanya untuk apa? Dia hanya bertujuan untuk membuat sebuah alat hitung yang memudahkan ketika menghitung. Jadi tidak perlu menggunakan alat hitung manual. Dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Charles Babbage, dia bisa menghitung. Tujuan awalnya adalah untuk membantu orang untuk menghitung. Kemudian dikembangkan lagi oleh yang namanya Alan Turing pada tahun 1935. Dia membuat sebuah inovasi. Jadi yang dulunya Charles Babbage membuatnya dalam bentuk seperti sempoa, ya. Kemudian sama Alan Turing dibuat dalam bentuk digital. Dia menggunakan komponen transistor yang besar sehingga dibuat sebuah komputer baru dan dapat menampilkan tampilan digital. Itu dikembangkan oleh Alan Turing. Alan Turing mengembangkan itu, kemudian dikembangkan lagi oleh orang-orang Jerman. Pada saat itu sedang terjadi perang. Jadi memang perang itu di bidang teknologi sangat ternyata banyak sisi positifnya di bidang teknologi. Karena kenapa? Ketika mereka melakukan perang, ternyata mereka berlomba-lomba memajukan teknologi, berpacu untuk saling mana nih yang paling duluan untuk membuat teknologi. Jadi Jerman waktu itu kan memang dia sebagai penyerang ke banyak negara, dia berusaha mengembangkan banyak teknologi. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa lebih dulu ketimbang yang lain. Dia lebih tahu ketimbang yang lain. Dampak positif dari perang itu memang kemajuan teknologi. Karena di zaman waktu perang itu ditemukan internet, ditemukan komunikasi wireless, itu ditemukan pas zaman perang itu ternyata. Dan sampai dengan sekarang, komputer zaman sekarang, kita sudah tidak lagi komputer itu hanya sekedar memproses, menghitung, ya. Mohon maaf, saya batuk, ya. Jadi komputer tidak lagi hanya untuk memproses, menghitung. Komputer sudah bisa untuk memproses data, komputer sudah bisa untuk memproses video, manipulasi gambar, audio, seperti itu. Jadi komputer sudah banyak sekali digunakan untuk banyak hal, bukan hanya sekedar untuk menghitung.
Ya, kita tadi sudah tahu ya definisi dari komputer, apa, kemudian kapan dimulai dibuat komputer itu. Kemudian kita akan membahas apa saja sih yang ada di dalam komputer, komponen apa saja yang ada di komputer. Dalam komputer ada yang namanya hardware, kemudian apa? Software, Dan satu lagi, brainware. ya, jadi di komputer itu terdiri dari 3 komponen, ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, masing-masing dari itu juga nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke, sebelum ke sana, saya akan share materi kita hari ini. Izin share ya. Iya, Pak. Lihat. Lihat ya. Baik, yang kita bahas sekarang adalah sistem komputer. Ada di sini ya, sistem komputer ya. Sistem komputer dibagi menjadi 3 komponen. Ada hardware, ada software, dan ada brainware di sebelah sini ya. Hardware adalah perangkat. Apa hardware? Perangkat keras, Pak. Iya, perangkat keras. Perangkat keras seperti apa? Meja itu perangkat keras bukan? Iya, Pak. Apakah meja membantu kerja komputer? Bisakah meja disebut dengan hardware? Bisa tidak? Enggak juga sih, Pak. Tidak, karena apa? Karena dia tidak membantu kerja dari komputer. Jadi hardware itu bukan, meja itu bukan hardware. Karena hardware di sini adalah perangkat yang membantu kerja dari komputer. Oke, kita ke hardware ya. Kita lihat. Jadi hardware adalah perangkat keras yang membantu kerja dari komputer. Hardware sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, 3 komponen, 3 bagian. Ada perangkat input, ada perangkat proses, dan perangkat output. Kita ke masing-masing perangkatnya. Perangkat input, dia yang sifatnya memberikan inputan ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, ada mouse, dan ada scanner. Scanner ini input atau output sih sebenarnya? Input. Ya, input. Kenapa input? Karena kan dalam scan itu nanti bisa memasukkan data, Pak, ke Ya, dalam komputer. jadi dia men-scan gambar kemudian memasukkannya ke dalam komputer. Jadi memang scanner adalah perangkat input. Oke, selanjutnya adalah perangkat proses. Perangkat yang melakukan pemrosesan data pada sistem komputer. Dia sifatnya memproses apa yang diinputkan, dia proses kemudian akan dikeluarkan. Jadi dalam perangkat output. Jadi di komputer itu memang ada input, pasti ada proses, dan pasti ada output. Oke, kita ke perangkat proses. Ya, di sana aja bisa lihat ada RAM, ini namanya RAM ya, Random Access Memory. Di sini ada prosesor, di sini ada hard disk. Kita bahas satu-satu ya. Random Access Memory atau RAM digunakan untuk menyimpan sementara. Jadi ketika komputer dihidupkan, dia menyimpan semua prosesnya sementara. Itulah tugasnya. Jadi ketika mungkin pernah dengar orang bilang ya, oh ini komputer saya lihat perlu ditambah RAM. Kenapa? Ya karena memang ketika komputer berjalan, alat yang menampung semua pekerjaan itu yang adalah RAM. Jadi semua itu ditampung di RAM dulu. Setelah nanti berhasil dikelola, kemudian disimpan, baru dia akan masuk ke dalam hard disk. Hard disk yang mana? Yang di sini. Kemudian ada yang namanya prosesor. Kok di kampus kita ada prosesor ya? Di kampus kita ada prosesor ya? Ada prosesor. Eniza, prosesor tidak umum. Bukan prosesor ya, itu profesor ya. Jadi prosesor itu ibaratnya seperti manusia. Prosesor adalah otak dari seorang manusia. Terus kenapa kok ada core-nya ya Pak ya? Saya dulu beli Core i3, sekarang dipakai kok lelet banget ya. Sekarang ada Core i7. Core itu ibaratnya adalah otaknya. Jadi ketika core-nya sedikit, berarti isi dalam otaknya itu sedikit. Jadi semakin banyak core-nya akan semakin cepat dalam melakukan pemrosesan.
tentu saja itu juga akan didukung oleh RAM yang besar. Kemudian yang ketiga ada hard disk. Hard disk ini di dalamnya bisa kalian lihat di sana ada bentuknya piringan tuh. Karena bentuknya piringan ini rawan sekali terjadi kerusakan. Misalnya dijatuh dari laptopnya dibawa kemudian jatuh. Nah jatuh itu kan ketika jatuh maka piringan ini akan tergores. Karena di sini ada ada headnya. Head inilah yang dia biasanya menggores-gores piringan, jadi terjadi kerusakan di dalam hard disknya. Nah, hard disk ini sudah mulai ditinggalkan. Sekarang ada yang namanya SSD, Solid State Disk, ya. Jadi kalau nanti kalian memang beli komputer, disarankan, saya nggak mau pakai hard disk lah. Kali saya pakai SSD aja, karena SSD memang lebih cepat. Seperti itu ya. Ini tadi adalah perangkat proses. Kemudian kita ke perangkat output. Pas saja contohnya. Ada monitor dan ada speaker. Jadi dia sifatnya yang mengeluarkan hasil pemrosesan dari komputer. Kalau berupa gambar dia adalah monitor, kalau berupa suara dia speaker, kalau berupa cetakan dia bisa printer. Itu adalah alatnya yang mengeluarkan hasil pemrosesan dari sebuah komputer. Oke, kita sudah mengenal ya komponen-komponen dari hardware, ada perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Harapannya di sini kalian sudah bisa membedakan mana perangkat input, mana perangkat proses, dan mana perangkat output. Kita lanjutkan. Oke, sebentar kita lanjutkan ya. Oke, kita ke software sekarang. Nah, software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan di dalam komputer. Jadi, kumpulan data-data elektronik yang disimpan di dalam komputer. Isinya apa? Bisa sistem operasi ataupun program aplikasi. Sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi adalah base dari sistem. Sistem dasar dari sebuah komputer. Sistem dasar itu ada apa? Ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, seperti itu ya. Kalau pegang HP ada Android, itu namanya sistem operasi atau operating system atau OS. Biasanya orang biasanya ngomongnya OS. Itu adalah base system atau sistem dasar dari sebuah perangkat komputer. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi adalah aplikasi yang berjalan pada sistem operasi. Jadi program aplikasi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Dia tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Oke, kita lihat macam-macam dari sistem operasi. Di sini kita bisa lihat ada Windows, ya, ini ya, ada Windows, kemudian ada Android, ya, ini logo Android tahu ya. Kemudian ada Mac OS. Ini adalah macam-macam dari sistem operasi. Kemudian program aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi. Contohnya ini tadi. Apa ini namanya? Microsoft Office. Kemudian ada Chrome. Ada Facebook. Ada WhatsApp dan ada Instagram. Adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem komputer. Dan terakhir adalah komponen terakhir adalah brainware atau orang yang menggunakan. Orang yang menggunakan ini dibagi-bagi juga ternyata. Ada tingkatannya. Ada operator, ya di atasnya ada operator, kemudian ada programmer, dan ada sistem analis. Operator itu siapa? Operator adalah pengguna komputer yang hanya bisa menggunakan dan sedikit mengerti tentang cara kerja dari sistem komputer. Namanya operator. Kemudian ada yang namanya programmer. Programmer adalah orang yang membuat sistem operasi atau program aplikasi. Dia yang membuat, yang create sistem operasi atau program aplikasi. Kemudian ada sistem analis yang terakhir. Sistem analis adalah orang yang bisa membuat sebuah program
baik itu sebuah software, baik itu program aplikasi atau sistem operasi, dia juga bisa melakukan analisis. Ya, adakah masalah di dalam aplikasi yang saya buat? Kemudian perlukah saya melakukan upgrade di bagian mana? Security-nya seperti apa? Itu kerja dari seorang sistem analis. Oke. Inilah tadi bagian-bagian dari sistem operasi. Sistem komputer maksud saya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, saya akan putarkan video lagi ya. Nanti kalian bisa silahkan diamati dari video itu. Bentar ya, saya share. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Pak, nggak ada suaranya. Tadi belum di-unmute ya. Oke, dari video tadi, setelah kita lihat, kira-kira apa yang bisa kita amati? Proses apa sih itu yang terjadi di sana? Proses ketika komputer, Ketika komputer bekerja. iya, bagus sekali. Jadi itu adalah proses ketika komputer dihidupkan. Apa yang terjadi ketika komputer dihidupkan? Saat komputer dihidupkan, terjadi pengecekan di dalam BIOS. Apa itu BIOS?
basic input output system. Jadi ketika komputer, baik komputer maupun laptop sama saja ya. Ketika komputer dinaikkan atau laptop dinyalakan, si BIOS yang akan bekerja. Dia akan mencari perangkat apa yang terpasang di dalam komputer itu. Dan komponen yang harus ada adalah VGA dan RAM. RAM yang tadi kita bahas ya, VGA adalah untuk menampilkan grafis. Jadi ketika sudah ada itu, kemudian setelah checkingnya ternyata, oh ada nih VGA dan RAM-nya ada. Kemudian akan mengecek, dia akan mengecek perangkat input. Ada nggak sih keyboard sama mouse-nya? Oh ternyata ada. Berarti setelah checklist semua, pengecekan sudah selesai semua, dia akan mengarahkan ke dalam sistem operasi. Dia akan membaca hard disk atau SSD. Dan disitulah akan tampil logo Windows. Kalau dia software-nya Windows, dia akan menampilkan logo Windows. Kalau dia software-nya Mac OS, dia akan menampilkan gambar apel yang separuh itu ya. Seperti itu. Itulah proses di mana komputer dihidupkan. Mungkin di sini ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Jelas. Ya. Enggak, Pak. Jadi misalnya kenapa ya Pak ke komputer saya ketika saya hidupkan kok tidak ada yang tampil? Berarti ada masalah di mana kira-kira? Ketika saya hidupkan kok tidak nampil apa-apa? Tadi kan prosesnya ketika dihidupkan BIOS akan bekerja mengecek dulu nih ada VGA ada RAM-nya enggak. Ya. Setelah ada VGA dan RAM dia akan menampilkan sesuatu. Nah ini ternyata tidak menampilkan sesuatu. Berarti ada kendala di mananya kira-kira? Mungkin mati, Pak. Berarti ada masalah dengan RAM atau VGA-nya ya. Karena kan tadi kita dihidupkan, ketika dihidupkan BIOS bekerja dia akan mencari VGA dan RAM. Ketika VGA dan RAM ada, baru kemudian akan tampil logo dari sistem operasi. Seperti itu. Ketika proses komputer dihidupkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, supaya kita nggak ngantuk, silakan buka e-learning kalian. Saya sudah menyiapkan sedikit game untuk kalian. Nanti mungkin salah satu bisa share untuk biar terlihat di monitor saya. Silakan dibuka e-learning-nya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Jadi di game ini kalian ditugaskan untuk membagi mana yang perangkat, masukkan ke dalam kolom-kolom yang tersedia di sebelah kiri itu ya. Di situ ada alat input, perangkat proses, perangkat output, kemudian sistem operasi, kemudian ada program aplikasi. Jadi sistem kerjanya kalian gerak yang menurut kalian mana yang termasuk input, kemudian yang mana yang termasuk perangkat proses, dan mana yang termasuk dalam perangkat output. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi memang tinggal di-drag saja ya, dipilih di-drag ya, dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya, mana yang termasuk di program aplikasi, mana yang termasuk sistem operasi. Oke, nampaknya sudah bisa semua ya. Ya, tadi kita sudah coba game yang saya buat ya. Jadi ternyata memang mudah-mudahan bisa semua ya, karena sebenarnya itu gampang kan ya, hanya perangkat input, perangkat proses, perangkat output seperti apa.
Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang di awal tadi ya, di awal tadi kita sudah membahas tentang sejarah komputer, kemudian di bahasan kedua kita sudah membahas tentang komponen dari sistem komputer, kemudian tadi ini juga di bahasan ketiga kita sudah membahas tentang bagaimana komputer ketika dihidupkan. Selanjutnya kita akan membahas nih proses apa yang terjadi ketika setelah tadi kan booting ya, namanya proses booting ya, ketika dia mencari sistem operasi dan setelah sampai di sistem operasi, proses apa saja yang terjadi di proses perangkat lunak. Jadi di dalam software, saat proses booting itu, software itu dibagi menjadi dua bagian ya, ada sistem operasi dan program aplikasi. Dan ternyata software juga ada yang berlisensi dan ada yang tanpa lisensi. Maksudnya berlisensi dan tanpa lisensi, ada software yang memang dia harus membeli. Ada yang memang open source, artinya digratiskan untuk siapa saja bisa menggunakannya. Yang berlisensi seperti apa sih? Contohnya Windows. Kalian pernah menggunakan Windows? Pernah, Pak. Pernah ya. Windows Pernah, Pak. itu adalah software yang berbayar. Kok saya dulu pernah beli tapi nggak pernah bayar ya Pak ya? Kenapa begitu? Karena bisa saja apa yang kita beli itu adalah original, artinya dia asli bawaan, dia ikut ke dalam komputernya, jadi dia bundling. Atau kita menggunakan software bajakan. Ya di Indonesia ini kan memang ini ya, yang penting kita bisa menikmatinya, ya kan? Diakal-akalin ya. Ya kalau di Indonesia kan sukanya gitu, diakal-akalin. Bagaimana caranya dengan cara bajakan. Kalau bajakan ini emang bedanya apa dengan yang berlisensi? Bedanya begini, ketika software itu adalah software yang berlisensi, dia akan mendapatkan update secara berkala tentang keamanan sistemnya. Berarti gini, dia akan selalu divaksin nih, ya. Ada virus baru dia divaksin, ada virus baru dia divaksin. Jadi dia kebal terhadap virus-virus yang ada di lingkungannya. Berbeda dengan yang bajakan, dia tidak memiliki, dia tidak pernah divaksin. Jadi ketika keluar berhubungan dengan di luar, dia akan langsung terinfeksi oleh virus. Seperti itu ya. Ya, Pak. Terus bagaimana dengan sistem yang open source? Atau sistem yang open source itu apa sih maksudnya? Software yang open source artinya software itu bisa dibangun dan diperbaiki bersama-sama dan sifatnya gratis. Mereka membuat sekelompok orang yang membuat sebuah software, kemudian mereka bebarengan melakukan perubahan. Oh ini ada kurangnya di sini nih. Oh berarti kita tambah bareng-bareng. Semua orang bisa mendownload, semua orang bisa menggunakan, dan itu bersifat free karena memang dibangun secara bersama-sama. Apa contohnya dari software yang open source ini? Contohnya adalah Linux. Sudah pernah pakai Linux? Belum ya? Belum, Linux. Pak. Ya, memang jarang sekali digunakan. Kalau yang berlisensi tadi Windows ya, Windows, kemudian contoh lainnya adalah Mac OS. Ya, Mac OS itu adalah aplikasi yang sering digunakan. Kemudian yang jarang digunakan, salah satunya contoh yang open source ada Linux. Linux ada banyak variannya, semua varian Linux gratis semuanya. Dan itu bisa digunakan oleh semua orang. Jadi dia open source, bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, karena tapi orang banyak menggunakan software yang berlisensi dan kenapa dia suka menggunakan yang berlisensi? Karena memang lebih aman. Dan penggunanya juga lebih banyak karena forum pengguna juga banyak. Selain kenapa mudah digunakan?
Karena Windows itu berbasis GUI atau Graphic User Interface. Jadi sistem operasi itu ada yang berbasis GUI, ada yang berbasis CLI. Apa itu GUI, apa itu CLI? GUI adalah Graphic User Interface dan CLI adalah Command Line Interface. Graphic User Interface itu seperti halnya semuanya berupa grafis. Jadi semua ketika kita mau print itu bentuknya logo printer, ketika kita mau membuka dokumen baru bentuknya dokumen, itu yang namanya GUI atau Graphic User Interface. Semuanya berupa grafik. Kemudian ada yang namanya CLI atau Command Line Interface. Semua perintahnya berupa script atau diketik dulu, misalnya mau open sebuah dokumen, ketik open, kemudian apa dokumennya baru di enter seperti itu. Tapi karena CLI itu susah digunakan, banyak orang yang beralih ke GUI atau Graphic User Interface. Contohnya Graphic User Interface itu tadi apa? Ada Windows, ada Mac OS, ada Android yang kita miliki. Itu adalah software dari Graphic User Interface. Beda dengan CLI. Jadi, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya antara GUI dan CLI. Graphic User Interface itu memang mudah digunakan, tapi memakan memori yang terlalu banyak. Berbeda dengan CLI, Command Line Interface, karena hanya berupa kita mengetikkan script, tidak ada gambarnya sama sekali, itu akan lebih ringan. Kenapa ya? Kok grafik yang berupa grafik dengan berupa teks lebih berat yang teks? Kira-kira ini apa nih penyebabnya? Ini berakar dari gambar dan teks itu besar mana? Menurut pendapat kalian, gambar dan teks itu besar mana? Besar gambar, Pak. Alasannya kenapa? Kalau berdasarkan pengalaman download, itu lebih lamaan download gambar ketimbang teks. Iya. Itu menurut Benar pendapat sekali. saya, Pak. Bagus sekali, terima kasih. Jadi, gambar dan teks itu besar gambar kenapa? Karena gambar adalah gabungan dari banyak kode warna, banyak ruangan yang hitam pekat. Itu hitam semua. Berarti di sana akan ada berjuta-juta angka nol ya yang dimasukkan di dalam kode warnanya. Karena kan gambar memang gabungan dari banyak dari titik warna atau piksel-piksel warna. Beda dengan teks. Dari sini sudah tahu ya kenapa gambar dan teks itu besar gambar. Karena gambar gabungan dari banyak titik warna. Dan titik warna itu terdiri dari banyak kode warna. Oke, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Itulah alasannya kenapa kalau kok saya punya laptop 5 tahun sekali harus ganti ya. Saya punya handphone kenapa harus ganti ya 5 tahun. Kenapa? Karena memang tingkat grafis yang dulu dengan sekarang itu semakin lama semakin bagus. Ini kalian bisa pernah ya memfoto ketika kalian 5 tahun yang lalu kalian foto. Dibedakan dengan foto yang kalian sekarang ini kalian ambil. Itu pasti akan beda. Karena tingkat kualitas gambar yang sudah bertambah. Itulah yang menyebabkan juga kenapa Windows-nya kok semakin naik Windows semakin berat ya. Karena memang grafisnya tingkat kualitas dari gambarnya itu tingkatnya sudah naik lagi. Jadi kita akan membutuhkan storage yang semakin lama semakin baik dan seterusnya. Karena grafis yang semakin tinggi, ya kualitas gambar yang semakin lama semakin tinggi. Berbeda dengan command line interface yang bersifat tidak pernah ada perubahan ya command line interface itu. Karena memang semuanya berupa teks, jadi tidak ada masalah. Interface ini biasanya digunakan untuk command line interface ini biasanya digunakan untuk server. Ada yang itu server,
Enggak. server pelayanan ya. Oh iya, Pak. Serve kan melayani ya. Serve itu kan melayani. Misalnya kalian akses Sismik itu kan kalian ketika akses Sismik kemudian menampilkan webnya, itu adalah kerja dari seorang server. Nah, server itu tidak membutuhkan di dalam konfigurasi servernya itu tidak membutuhkan gambar-gambar, karena ini kaitannya juga dengan security. Jadi semakin ketika kita membuka Windows kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakangnya, ya. Tapi ketika kita menggunakan CLI, kita akan tahu ternyata di belakangnya, terjadi proses ini nih, terjadi proses ini. Begitulah kenapa server itu banyakkan menggunakan command line interface, karena lebih aman ketimbang grafik user interface. Karena di grafik kita hanya tahu gambar-gambarnya saja, kita tidak pernah tahu apa proses yang di belakangnya yang terjadi dalam, kita nggak pernah tahu. Oke, itu tadi ya tentang software ya, program aplikasi, software yang berlisensi dan tanpa lisensi, kemudian yang software yang berupa command line atau CLI, dan ada yang berupa GUI. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, ya, terkait pembahasan kita hari ini mengenai komputer ya Pak ya. Seperti yang sering terjadi, yang dialami oleh mahasiswa yang lain juga, itu kenapa ya Pak ya, ketika kita menggunakan komputer, tapi tiba-tiba komputer itu responnya itu lambat Pak. Kemungkinan ada salahnya di mananya ya Pak ya? Oke, untuk menggambarkannya, saya izin share dulu ya. Iya, Pak. Lihat ya gambarnya tadi ya, videonya. Iya, Pak. Itu orang kaya ya, Pak ya? Iya Pak. Tahu laptopnya lama langsung dibuang. Iya. Jadi, kenapa kok laptop kita lama? Dari video tadi kita bisa lihat bahwa sistem komputer yang baik itu adalah adanya interaksi antara hardware, software, dan brainware. Tadi itu kan di dalam video, dia merasa ini lambat sekali, kemudian dia tambah enter, kemudian sampai muncul banyak bug, kemudian karena dia jengkel, kemudian dia buang. Itu terjadi ketidakseimbangan antara hardware, software, dan firmware. Itu ketidakseimbangan seperti apa? Sama halnya dengan pertanyaan tadi, kenapa kok komputer lelet ya? Karena tidak terjadi ketidakseimbangan antara hardware, software, dan firmware. Software yang digunakan adalah software yang berat, kayak tadi ya, misalnya Windows-nya ternyata Windows 11. Dan hardware-nya ternyata adalah hardware yang baru Pentium 3 dan RAM-nya misalnya RAM-nya cuma 2 GB. Jadi di sana sudah ada ketimpangan ya. Software-nya terlalu berat, hardware-nya tidak mampu. Ditambah lagi brainware-nya. Brainware tidak mengerti cara menggunakan komputernya. Dia nggak tahu nih cara makainya gimana. Jadi dia tambah-tambahin prosesnya. Kan komputer itu kalau digunakan ditambah-tambah pemerintahnya dalam satu waktu berdekatan, itu akan menambah proses yang akan dikelola. Dan itu malah menjadikan ya yang namanya terjadi kegagalan sistem. Seperti di video tadi. Terus brainware-nya juga ternyata itu bukan operator mungkin ya, malah di undernya lagi, dia nggak ngerti apa-apa, kemudian langsung dibuang saja komputernya. Adalah salah satu ketidakseimbangan dari 3 komponen tadi, hardware, software, dan brainware. Jadi, kenapa komputer lambat? Bisa jadi terjadi karena hardware yang tidak mampu menjalankan software yang terlalu berat. Seperti itu. Atau bisa saja orang yang menggunakannya memang tidak bisa. Itu ya. Bagaimana? Iya, Cukup Pak. jelas? Cukup jelas, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Cukup Pak. Pak.
Oke, kalau memang cukup sampai di sini, untuk pertemuan depan, nanti saya akan tunjuk kelompoknya ya. Nanti Vera dengan Lutfi, Gladys dengan Akmal ya. Iya, Pak. Kalian Iya, membuat, Pak. kalian diskusikan tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya komputer ya. Kemudian hasil diskusi kalian dikumpulkan di dalam e-learning. Nanti sudah bisa dibuka, dicek di e-learning, sudah saya sediakan tempatnya. Nanti kalian bisa upload di sana. Iya, Pak. Apakah cukup jelas tugas dari saya? Cukup jelas, Pak. Ya. Waktu pengerjaan 1 minggu ya dari pertemuan hari ini, berarti minggu depan itu harus selesai. Nanti saya koreksi di e-learning. Oke, Pak. Oke, ya. Untuk pertemuan hari ini, kita sudah banyak sekali membahas tentang sistem komputer ya. Di awal tadi kita sudah membahas tentang apa itu komputer, yang berasal dari kata apa? Compute atau hitung, yang ditemukan oleh Charles Babbage tahun 1823. Ya. Di pertemuan tadi kita sudah tahu bahwa komputer itu berasal dari mana, siapa yang menemukan, kemudian kita sudah tahu komponen-komponen apa saja yang di dalam komputer. Ada komponen apa saja tadi? Ada hardware, software, firmware. Ya. Kemudian dari komponen juga itu tadi kita sudah membagi-baginya lagi nih ke dalam beberapa subbagian. Hardware tadi sudah ternyata dibagi lagi menjadi komponen input, proses, dan output. Ya, itu adalah komponen hardware-nya. Input contohnya apa tadi? Keyboard, terus mouse. Siapa lagi? apa ya? Keyboard, mouse, dan scanner. Scanner. Kemudian ada perangkat proses yang di kampus kita ada 2 sekarang. Profesor Henizar dan Profesor Ida Umami. Prosesor ya maksudnya ya. Ada prosesor ya. Kemudian ada RAM dan ada hard disk. Itu adalah alat proses. Kemudian untuk alat outputnya, alat outputnya itu ada speaker, printer, monitor. Ya, itu adalah perangkat output. Itu adalah bagian-bagian dari hardware. Kemudian ada bagian lagi di dalam software. Software dibagi lagi menjadi ada program aplikasi, ada sistem operasi. Sistem operasi tadi contohnya apa? Ada Windows, ya Linux. Benar sekali. Ada Linux dan ada Mac OS. Coba yang program aplikasi apa kira-kira contohnya? Android. Program aplikasi contohnya bukan Android tadi. Contohnya adalah Instagram. Chrome, Instagram, Facebook seperti itu ya. WhatsApp. Ya, WhatsApp. Ya, Pak, lupa. Itu adalah contoh dari software. Dan terakhir adalah brainware atau orang yang menggunakan. Karena memang sebaik-baiknya komputer, secepat-cepatnya komputer, kalau brainware-nya tidak bisa mengoperasikan, itu pasti tidak baik juga. Misalnya ini kita punya komputer Core i7 dengan RAM yang gede, dengan banyak SSD-nya. Tapi kita nggak bisa mengoperasikan, tetap saja akan menjadi sesuatu yang mubazir. Brainware tadi dibagi menjadi berapa bagian? Ada operator, ada programmer dan ada sistem analis atau orang yang biasa mengetes terjadinya ketika kita membuat sebuah software. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita tadi sudah mereview pertemuan hari ini, kita membahas apa saja. Di pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang jaringan komputer. Bagaimana proses pertukaran datanya, kemudian media transmisinya seperti apa, itu akan kita bahas di jaringan komputer. Nah, jaringan komputer nanti ini juga
akan banyak sekali ya kaitannya dengan perangkat-perangkat lain selain dari komputer. Nanti di sana ada hub, ada namanya switch, ada namanya access point, ya. Tuh, kemudian ada bagaimana nanti kita di sana juga akan membahas bagaimana kita mendapatkan koneksi internet, apakah lewat satelit, apakah via BTS, atau seperti atau lewat kabel dasar laut, nanti akan kita bahas di sana. Saya kira sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di depan. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.